Di tengah hiruk-pikuk terminal malam hari, ketika para pedagang mulai menutup lapaknya, muncul sekelompok preman yang menebar ketakutan. Mereka pikir, tak ada seorang pun yang berani melawan, sampai akhirnya, seorang pria sederhana bernama Kang Komar berdiri menghadang. Malam itu, gang sempit terminal berubah menjadi gelanggang. Ilmu silat bertemu dengan keberanian, ajian kebal diuji, dan harga diri dipertaruhkan. Inilah kisah nyata, Kang Komar disergap preman, pertarungan tak terelakkan. Malam itu terminal bus terlihat lebih lengang dari biasanya. Lampu-lampu jalan hanya sebagian yang menyala, sisanya berkedip-kedip seperti hampir padam. Beberapa kios kecil sudah menutup pintu, meninggalkan jejak bau gorengan dan kopi hitam yang masih tercium samar. Suara kendaraan pun semakin jarang terdengar, hanya sesekali angkot kosong melintas sambil membunyikan klakson yang terdengar nyaring di tengah kesunyian. Kang Komar baru saja selesai membeli sayuran dari pasar induk. Kantong besar berisi cabai, bawang, dan sayuran hijau ia panggul di bahu. Tubuhnya memang terlihat kurus, namun langkahnya tegap dan berwibawa. Di wajahnya masih ada sisa senyum ramah, meski matanya menyiratkan kelelahan setelah seharian berdagang. Ia hanya ingin segera pulang, beristirahat, dan bersiap untuk dagangan esok hari. Namun tanpa ia sadari, sejak meninggalkan pasar tadi ada beberapa pasang mata yang terus mengawasinya. Dari kejauhan, dua orang lelaki bersandar di tiang terminal sambil berpura-pura merokok. Sementara itu, tiga orang lainnya duduk di bangku panjang, memperhatikan setiap gerak-gerik Komar dengan tatapan penuh rencana. Kang Komar memang bukan orang kaya, tetapi para preman terminal mendengar kabar bahwa ia sering membawa uang tunai dalam jumlah cukup banyak. Mereka tahu, pedagang sayur seperti Komar biasanya baru menyetorkan uang hasil jualan ke rumah saat malam hari. Malam ini, kesempatan yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Saat Kang Komar melewati sebuah lorong kecil di dekat terminal, ia merasa ada hawa aneh. Entah karena insting seorang lelaki yang sudah lama terbiasa menghadapi kerasnya hidup, atau karena firasat yang benar-benar kuat, namun bulu kuduknya mendadak berdiri. Ia menoleh sekilas, hanya mendapati bayangan samar di kejauhan. Udara malam yang tadinya terasa biasa saja, kini berubah dingin menusuk. Angin berhembus pelan, membuat plastik yang berserakan di jalan berisik terbawa arus. Komar mempercepat langkahnya, berusaha mengabaikan perasaan was-was itu. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin jelas ia mendengar suara langkah kaki yang mengikuti di belakang. Ah, mungkin hanya perasaanku, batin Komar mencoba menenangkan diri. Tetapi, ketika ia menoleh lagi, bayangan itu tetap ada, menyelinap di balik tiang listrik. Suara bisikan samar juga mulai terdengar, seolah ada yang memberi aba-aba. Hatinya berdegup kencang, membuat tubuhnya siaga meski wajahnya tetap berusaha terlihat biasa. Malam itu, Kang Komar tahu ada yang tidak beres. Namun ia tidak bisa lagi mundur. Jalanan menuju rumahnya harus melewati terminal, dan di sanalah bahaya itu menunggu. Ia menarik napas dalam-dalam, menggenggam erat kantong sayurannya, lalu melangkah dengan mantap. Malam yang sepi itu akan menjadi saksi peristiwa yang tak terlupakan dalam hidupnya. Langkah Kang Komar semakin melambat ketika perasaan aneh tak lagi bisa ia abaikan. Suara langkah kaki yang mengikuti terasa makin jelas, bergema di belakangnya. Ia mencoba berhenti sejenak, berpura-pura merapikan kantong sayuran di bahunya, namun saat ia berhenti, suara langkah itu pun ikut menghilang. Perasaan curiga semakin kuat menguasai dirinya. Ia melanjutkan perjalanan, kali ini dengan lebih hati-hati. Sesekali ia menoleh ke belakang, tetapi jalanan terlihat kosong, hanya ada bayangan tiang listrik dan kios-kios yang sudah tertutup rapat. Namun, telinganya menangkap suara samar, seperti seseorang sedang berbisik di balik gelap. Bulu kuduknya kembali berdiri, membuat tubuhnya semakin siaga. Hatinya berdegup cepat, namun wajahnya tetap berusaha tenang. Kang Komar memang bukan orang yang mudah panik, pengalaman hidupnya mengajarkan untuk selalu berhati-hati dalam setiap keadaan.
Ia sudah sering berurusan dengan orang-orang kasar di pasar, tetapi kali ini suasananya berbeda. Ada ancaman yang lebih nyata, lebih berbahaya, mengintai dari balik kegelapan. Dari sudut mata, ia melihat ada bayangan bergerak cepat lalu menghilang di balik tembok. Sekilas, ia mengenali sosok-sosok itu bukan orang asing. Mereka adalah preman-preman terminal yang selama ini suka memalak para pedagang kecil. Kang Komar menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, meski hatinya sadar ia sudah jadi target malam itu. Suasana terminal yang tadinya hanya lengang, kini terasa seperti medan yang penuh jebakan. Angin malam berhembus membawa aroma bau rokok menyengat, jelas berasal dari orang-orang yang mengintainya. Kang Komar menajamkan telinga, setiap suara kecil ia perhatikan. Bahkan bunyi plastik yang terseret angin pun membuatnya semakin waspada. Keringat mulai membasahi pelipisnya meski udara malam terasa dingin. Tubuhnya refleks menegang, seakan bersiap menghadapi sesuatu. Ia menggenggam erat tali kantong sayurannya, bukan hanya untuk memastikan barang dagangannya aman, tetapi juga untuk menjaga dirinya bila sewaktu-waktu terjadi hal yang tak diinginkan. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, meminta perlindungan agar bisa selamat sampai rumah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu pertarungan mungkin tidak bisa dihindari. Para preman itu bukan tipe orang yang mudah melepaskan mangsanya begitu saja. Malam ini, ia seperti sedang berjalan ke dalam perangkap yang sudah mereka siapkan. Firasat buruk itu semakin kuat ketika ia melihat dua bayangan muncul dari arah depan. Jalan yang biasanya sepi kini terasa semakin sempit, seakan mendorongnya untuk bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Kang Komar menatap lurus ke depan, langkahnya tetap mantap, meski hatinya berkata, malam ini, bahaya benar-benar akan datang. Kang Komar memutuskan untuk mengambil jalan pintas menuju rumahnya, sebuah gang sempit yang jarang dilewati orang pada malam hari. Gang itu gelap gulita, hanya diterangi sedikit cahaya dari ujung jalan yang jauh di depan. Suasana sunyi mencekam membuat langkahnya terdengar jelas, seperti gema yang memantul di dinding kanan kiri. Namun, baru beberapa langkah masuk ke dalam, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dari ujung gang, 3 orang lelaki muncul dengan langkah santai namun penuh kesengajaan. Wajah mereka tampak sinis, dengan senyum mengejek yang membuat suasana semakin menegangkan. Kang Komar langsung tahu, ini bukan kebetulan. Ia menoleh ke belakang, berharap masih ada kesempatan untuk mundur. Namun, harapannya langsung pupus. 2 orang lagi muncul dari arah jalan masuk, menutup rapat jalur keluarnya. Kini ia benar-benar terjebak di tengah, sendirian, menghadapi 5 orang preman yang sudah siap melancarkan aksinya. Suara tawa kasar terdengar menggema di antara dinding gang. Nah, akhirnya kena juga, ujar salah satu dari mereka sambil meludah ke tanah. Yang lain menambahkan dengan nada mengejek, katanya Kang Komar jagoan, malam ini kita buktikan seberapa jagonya dia. Tawa mereka makin keras, menambah tekanan yang menghimpit suasana. Kang Komar berdiri tegap, memandang ke depan dan ke belakang bergantian. Ia tahu tidak ada jalan keluar selain menghadapi mereka. Namun, dalam hati kecilnya ia masih berharap bisa menyelesaikan semua ini tanpa harus menumpahkan darah. Tetapi melihat tatapan mata penuh kebencian dari para preman itu, ia sadar kemungkinan itu semakin tipis. Angin malam yang dingin seolah menambah beban di dadanya. Suara langkah para preman yang semakin mendekat terdengar berat, seperti palu yang menghantam lantai gang. Kantong sayuran yang ia bawa kini terasa lebih berat, meski sebenarnya itu hanyalah perasaan tertekan yang semakin kuat merayap dalam pikirannya. Di tengah situasi terjepit itu, Kang Komar menarik napas panjang. Ia menenangkan pikirannya, mengingat kembali pelajaran silat yang dulu pernah ia pelajari. Jangan panik, jangan goyah, batinnya menguatkan diri. Meski jumlah lawan jauh lebih banyak, ia tahu kepanikan hanya akan membuat dirinya celaka lebih cepat. Kini, jarak antara Komar dan para preman semakin dekat. Suasana seakan berhenti bergerak, hanya terdengar suara detak jantung yang berdentum kencang di telinganya.
Malam yang sepi itu berubah menjadi medan pertempuran yang tak bisa dihindari. Jalan buntu yang ia pilih ternyata benar-benar menjadi jebakan maut yang sudah lama disiapkan. Salah satu preman yang bertubuh paling besar maju selangkah ke depan. Lengan kanannya penuh tato, wajahnya kasar dengan bekas luka panjang di pipi. Ia menatap Kang Komar tajam, lalu berkata dengan suara berat, "Komar, kalau mau selamat, serahkan saja semua uangmu. Jangan bikin masalah malam ini." Suaranya bergema di antara dinding gang yang sempit, membuat suasana semakin mencekam. Teman-temannya yang lain langsung ikut bersuara. "Betul, serahkan uangmu, Komar. Jangan sok berani, atau kami bikin kau menyesal seumur hidup." Nada mereka penuh ancaman, namun tawa sinis terus menyertai, seakan mereka benar-benar menikmati situasi ini. Tatapan mata mereka yang liar memancarkan keyakinan bahwa Komar hanyalah mangsa empuk di malam itu. Kang Komar menatap satu persatu wajah mereka tanpa gentar. Meski dalam hati ia sadar bahwa jumlah mereka jauh lebih banyak, ia tak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Tubuhnya tegap, napasnya diatur, dan sorot matanya tajam. Ia sudah lama mendengar cerita dari pedagang lain yang menjadi korban pemalakan preman ini. Malam itu, ia menyadari dirinya sendiri yang menjadi target berikutnya. Salah seorang preman yang lebih muda, dengan rambut acak-acakan dan rokok terselip di telinga, mendekat sambil menunjuk wajah Komar. "Sudah lama kau kami incar, Komar. Kau kira bisa bebas bawa uang jualan tanpa berbagi sama kami? Salah besar," ucapnya sambil tertawa. Suaranya lantang, namun penuh keserakahan. Kang Komar tetap diam, tidak menanggapi hinaan maupun ancaman itu. Keheningannya justru membuat para preman semakin tersulut emosi. Mereka menafsirkan diamnya sebagai bentuk ketakutan, padahal Komar sedang menenangkan diri dan menghitung setiap gerakan yang mungkin harus ia lakukan. Udara di sekitar gang terasa semakin tebal. Asap rokok yang mengepul dari salah satu preman menambah kesan pengap, seakan seluruh ruang itu menjadi panggung khusus untuk pertarungan yang tak terelakkan. Suara jangkrik malam pun terasa hilang, seakan alam pun menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Salah satu preman melangkah maju lebih dekat, jaraknya hanya beberapa jengkal dari wajah Komar. Tangannya sudah terulur, bersiap meraih kantong sayuran yang dipanggul di bahu. Senyum sinis terukir jelas di wajahnya, penuh keyakinan bahwa sebentar lagi ia akan mendapatkan apa yang ia mau tanpa perlawanan berarti. Namun pada saat itu, tatapan mata Kang Komar berubah. Dari wajah tenang kini muncul kilatan tajam, seperti api yang menyala di dalam dirinya. Ia tahu, kata-kata tak lagi berguna. Malam itu, jalan buntu yang dipenuhi ancaman sudah tidak bisa dihindari. Pertarungan besar hanya tinggal menunggu detik berikutnya. Alih-alih ketakutan, Kang Komar justru menarik napas panjang, seakan sedang menahan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Matanya menatap tajam ke arah preman-preman itu, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan ketenangan yang misterius. "Kalian salah pilih orang," ucapnya lirih, namun cukup jelas untuk terdengar. Suaranya membuat suasana sejenak hening, sebelum tawa ejekan kembali pecah dari mulut para preman. Tawa mereka keras, menggema di lorong sempit itu, seolah menertawakan keberanian seorang pedagang sayur yang berani melawan. "Hahaha, dengarkan dia, sok jago. Kau pikir kami takut?" sahut salah seorang preman sambil memukul-mukul telapak tangannya, menyiapkan diri untuk menghajar. Yang lain bahkan mulai berteriak-teriak, menambah panas suasana yang sudah tegang sejak awal. Di dalam hati Kang Komar, sebenarnya ada gejolak besar yang hampir meledak. Selama ini ia selalu menghindari masalah, berusaha hidup damai meski kerap diremehkan. Namun malam itu, di jalan buntu tanpa pilihan, ia sadar tak ada lagi tempat untuk lari. Kesabarannya yang selama ini ia jaga sudah sampai di ujung batas. Ia mengingat masa-masa mudanya ketika masih aktif belajar silat. Ilmu yang dulu ia pelajari bukan untuk pamer, melainkan untuk menjaga diri. Ia sudah lama tidak menggunakannya, tetapi naluri itu masih ada,
tersimpan seperti bara api yang menunggu angin untuk menyulutnya kembali. Malam itu, angin itu datang dalam wujud para preman yang mencoba menginjak harga dirinya. Salah satu preman maju lebih dulu, mencoba menarik paksa kantong sayuran yang digendong Komar. Gerakan kasar itu membuat dada Komar bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang akhirnya tak bisa lagi ia bendung. Tangannya yang kekar langsung mencengkeram tali kantong itu erat-erat, menolak menyerahkan begitu saja apa yang menjadi miliknya. Tatapan mata Komar kini berubah total, dari sebelumnya teduh menjadi tajam bagaikan pisau. Para preman yang awalnya merasa di atas angin, perlahan mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari lelaki ini. Aura keberanian yang memancar membuat mereka tak lagi bisa tertawa selebar tadi. Mereka mulai menyadari, lawan yang ada di depan mereka bukan sekadar pedagang sayur biasa. Hening sesaat kembali terjadi, hanya terdengar suara nafas yang memburu dari kedua belah pihak. Di satu sisi, para preman sudah siap melancarkan kekerasan. Di sisi lain, Kang Komar sudah meneguhkan tekad bahwa ia tak akan mundur satu langkah pun. Pertarungan malam itu tidak lagi bisa dihindari. Amarah yang selama ini ia pendam akhirnya menemukan jalannya. Kang Komar tidak lagi memikirkan ketakutan atau resiko. Yang ada hanyalah tekad untuk mempertahankan harga dirinya. Malam yang sunyi itu kini berubah menjadi arena, tempat di mana sabar telah habis dan keberanian mengambil alih segalanya. Preman bertubuh besar yang sejak tadi mengejek, akhirnya maju lebih dulu. Dengan langkah kasar, ia mengayunkan tinjunya ke arah wajah Kang Komar. Namun, secepat kilat Komar menunduk, lalu menggerakkan bahunya sehingga pukulan itu hanya mengenai udara kosong. Dalam hitungan detik, tubuh preman itu justru kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh tersungkur. Tak ingin membuang kesempatan, Komar menggunakan tangannya untuk mendorong keras dada lawannya. Tubuh sang preman langsung terpental menghantam dinding gang dengan suara gedebuk keras. Preman-preman lainnya yang melihat kejadian itu langsung terkejut, wajah mereka yang sebelumnya penuh tawa kini berubah tegang. Mereka mulai sadar, lawan mereka bukan orang biasa. Kekacauan pun pecah. Dua orang preman sekaligus maju menyerang, satu dengan tendangan ke arah perut, yang lain dengan pukulan ke kepala. Gerakan mereka cepat, namun gerakan Komar lebih cepat lagi. Dengan langkah gesit, ia memiringkan tubuh, menangkis tendangan, lalu membalas dengan pukulan lurus ke dada yang membuat salah satu dari mereka terhuyung mundur. Preman yang lain berusaha menusuk dengan benda tumpul berupa kayu yang sudah ia siapkan. Namun refleks Komar bekerja sempurna. Ia menangkap kayu itu dengan satu tangan, lalu memutarnya sehingga kayu tersebut justru terlepas dari genggaman sang preman. Dalam sekejap, senjata yang tadinya mengancam nyawanya kini berbalik menjadi miliknya. Suasana gang sempit berubah jadi gelanggang penuh dentuman tubuh dan suara teriakan marah. Preman-preman yang tadinya yakin bisa dengan mudah menguasai, kini harus menghadapi kenyataan bahwa setiap serangan mereka selalu terbaca. Kang Komar bergerak lincah, seperti seekor macan yang mengamati mangsanya, lalu menyerang dengan penuh perhitungan. Namun, meski tubuhnya masih lincah, Komar mulai merasakan tekanan dari jumlah lawan yang tak seimbang. Mereka menyerang bergantian, membuatnya harus terus fokus tanpa celah. Keringat mulai mengalir deras di pelipisnya, nafasnya kian berat, namun matanya tetap menyala penuh semangat. Ia tahu, jika lengah sedikit saja, malam itu bisa menjadi akhir hidupnya. Para preman yang tersisa mencoba bangkit lagi, meski dua orang di antaranya sudah kesakitan di tanah. Mereka berteriak marah, melancarkan serangan lebih brutal, tidak peduli dengan rasa sakit yang mereka alami. Rasa gengsi mereka sebagai penguasa terminal seakan dipertaruhkan di malam itu. Namun semakin keras mereka menyerang, semakin jelas terlihat bahwa Komar masih mampu bertahan. Pertarungan itu kini tak lagi sekadar soal uang atau pemalakan. Bagi para preman, ini soal harga diri. Bagi Komar, ini soal bertahan hidup. Malam itu, di jalan buntu terminal yang gelap, dua dunia yang berbeda akhirnya bertemu dalam benturan yang tak terhindarkan.
Pertarungan itu benar-benar menjadi tak terelakkan. Malam itu, suasana terminal yang biasanya riuh mendadak hening ketika beberapa preman berkumpul di sudut gelap. Mereka sudah merencanakan sesuatu, menyergap Kang Komar yang terkenal dengan keteguhan hati dan ilmunya. Kang Komar sendiri berjalan pulang dengan langkah tenang setelah mengajar silat di padepokannya. Dari raut wajahnya tidak ada sedikit pun rasa khawatir, meski hawa malam itu begitu dingin dan mencekam. Seolah ia tahu, ada mata-mata yang mengawasinya dari kegelapan. Begitu Kang Komar melewati tikungan kecil, tiba-tiba sekelompok pria muncul dan menghadangnya. Mereka berpakaian lusuh, tatapan matanya tajam penuh amarah, dan di tangan mereka terlihat senjata seadanya, dari balok kayu hingga rantai besi. "Komar, malam ini kau tak akan bisa lolos," teriak salah seorang preman dengan suara lantang. Kang Komar hanya berdiri tegak, menatap mereka dengan tenang, lalu menghela napas panjang. Para preman itu semakin maju mendekat, mengepung Kang Komar dari segala arah. Beberapa dari mereka tertawa mengejek, seakan sudah yakin bahwa jumlah mereka yang banyak akan membuat Kang Komar tak berdaya. Namun, Kang Komar tidak bergerak sedikit pun. Ia merapatkan telapak tangannya, menundukkan kepala sebentar, lalu berdiri kembali dengan pandangan yang tajam. Ada aura berbeda yang memancar dari sosoknya, membuat beberapa preman sempat ragu sejenak. Namun kesombongan menguasai hati mereka. Salah seorang preman langsung mengayunkan balok kayu ke arah Kang Komar. Gerakannya cepat, namun dalam sekejap, Kang Komar hanya menggeser tubuhnya sedikit, dan balok itu menghantam udara kosong. Dengan sekali sentuhan ringan di pergelangan tangan, balok itu terlepas, dan sang preman terhuyung ke tanah. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung terdiam. Tidak berhenti sampai di situ, dua preman lain mencoba menyerang bersamaan, satu dengan rantai, satu lagi dengan pisau kecil. Suara rantai berderik memecah kesunyian malam. Namun Kang Komar bergerak secepat kilat. Dengan gerakan silat yang halus tapi tegas, ia berhasil melumpuhkan keduanya tanpa perlu melukai. Tubuh mereka jatuh tersungkur, terdengar erangan kesakitan. Melihat kawan-kawan mereka terjatuh satu persatu, para preman yang tersisa mulai merasa gentar. Tapi harga diri mereka menolak untuk mundur. Mereka meneriakkan sumpah serapah dan kembali maju, menyerang Kang Komar dari berbagai arah. Pertarungan semakin sengit, suara benturan senjata, derap langkah, dan teriakan marah bercampur menjadi satu di tengah kegelapan. Kang Komar tetap bertahan dengan ketenangan luar biasa. Setiap serangan yang datang, selalu ia balas dengan gerakan cepat yang penuh perhitungan. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya sebuah kewajiban untuk mempertahankan diri dari orang-orang yang ingin mencelakakannya. Bahkan di tengah pertarungan, wajahnya tetap teduh, membuat para preman semakin merasa seakan melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar manusia biasa. Akhirnya, satu persatu preman tumbang. Tubuh mereka bergelimpangan, terengah-engah, sebagian tidak mampu bangkit lagi. Kang Komar berdiri di tengah lingkaran itu, dengan napas teratur, matanya menatap lurus ke depan. "Aku tidak mencari masalah, tapi jika kalian memaksa, inilah akibatnya," ucapnya pelan namun tegas. Malam itu menjadi saksi bagaimana keberanian, ketenangan, dan ilmu sejati mampu mengalahkan kesombongan dan keangkara-murkaan. Langit dini hari mulai memudar, menyisakan cahaya samar yang menandai berakhirnya malam penuh pertarungan. Kang Komar berdiri di tengah terminal yang masih dipenuhi tubuh-tubuh preman yang terkapar kelelahan. Angin dingin berhembus, membawa aroma besi dari darah yang mengalir tipis di sudut jalan. Meski wajahnya tenang, sorot mata Kang Komar memancarkan kesedihan yang dalam. Ia bukan orang yang haus pertarungan, namun jalan hidup seolah selalu menyeretnya ke dalam pusaran konflik yang tak ia cari. Beberapa preman yang masih sanggup berdiri menundukkan kepala, tatapan mereka bukan lagi penuh kebencian, melainkan ketakutan bercampur hormat. Mereka tak menyangka pria yang mereka kira hanya seorang guru silat kampung mampu menghadapi mereka tanpa senjata. Satu di antara mereka akhirnya bersuara lirih,
memohon ampun dan berjanji tak akan lagi mencari masalah. Kang Komar menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Aku tak menginginkan permusuhan, tapi jika kalian kembali menebar kejahatan, kalian akan merasakan balasan yang lebih berat dari malam ini." Suasana hening sejenak, hanya terdengar derap langkah beberapa pedagang pasar yang baru datang dan berhenti terkejut melihat keadaan. Rumor tentang pertarungan malam itu segera menyebar. Bisikan demi bisikan terdengar, menyebut nama Kang Komar sebagai sosok yang mampu menundukkan sekelompok preman hanya dengan ketenangan dan ilmunya. Bagi sebagian orang, itu menjadi kebanggaan, namun bagi Kang Komar, itu hanyalah beban baru yang harus ia pikul. Dalam diam, Kang Komar menengadah ke langit, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Ia tahu jalan ini belum berakhir. Preman-preman yang tumbang malam itu hanyalah sebagian dari gelombang besar yang akan datang. Setiap kemenangan justru bisa melahirkan dendam baru, dan ia sadar benar hal itu. Namun di balik semua itu, ia percaya pada satu hal, bahwa kebenaran dan keadilan, betapapun beratnya, harus tetap diperjuangkan. Dengan langkah mantap, Kang Komar meninggalkan terminal. Tubuhnya tegak, meski jelas ada rasa lelah yang ia sembunyikan. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa terdiam, ada yang menatap dengan kagum, ada yang dengan takut, bahkan ada yang dengan rasa iri. Tapi Kang Komar berjalan tanpa peduli, karena dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menjaga ketenteraman, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Malam itu menjadi saksi, bagaimana keberanian dan ketenangan mampu menundukkan kebrutalan. Kang Komar bukan hanya melawan dengan tangan dan tenaga, tetapi juga dengan hati yang teguh menjaga kebenaran. Para preman terdiam, sementara terminal belajar arti sebuah keberanian. Namun satu hal yang pasti, setiap kemenangan selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu bisa memunculkan dendam baru. Apakah Kang Komar akan benar-benar terbebas dari ancaman? Atau justru pertarungan yang lebih besar menantinya? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti kisah nyata penuh misteri, ilmu sakti, dan pertarungan hidup yang menegangkan hanya di channel ini.